Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ala lisanihi wa syukurlahu ala taufiqi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan li ridwanihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'du. Para ustaz sekalian yang dirahmati Allah, kita masuk di halaman 61 Darul Arqam. Nama sebuah rumah, sebuah wisma milik Al-Arqam bin Abil Arqam. 61. Kana minal hikmati tilqa'a hadhihi al-ijtihadat ayamna'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muslimina an i'lani islamihim qawlan aw fi'lan. Banyak ngeliput banyak ini. Di antara hikmah dari beliau dan para kaum muslimin ya mendapati siksaan, himpitan, kesulitan, bahwasanya Nabi SAW melarang kaum muslimin untuk mengumumkan, menampakkan keislaman mereka baik secara perkataan maupun secara perbuatan. Jadi masa ancaman, masa terintimidasi ini Rasulullah melarang para sahabat untuk menampakkan keislaman, disembunyikan keislamannya, nggak boleh disampaikan, nggak boleh dinampakkan secara perilaku maupun perkataan. Wa ala jami'u bihim illa sirran, dan hendaklah dan Rasulullah pun juga tidak mendapat berkumpul dengan mereka kecuali dengan sembunyi-sembunyi. Li'annahu idza ijtama'a bihim alanan fala syakka anal musyrikina yakhuluna bainahu wa baina ma yuridu min tazkiyatil muslimina wa ta'limuhum kitabul hikmah. Karena jika Rasulullah bertemu dengan mereka secara langsung dan nampak dilihat banyak orang, maka tidak diragukan lagi bahwasanya kaum musyrikin akan menghalangi beliau dengan kaum muslimin. Dan apa yang beliau inginkan dari kaum muslimin berupa tazkiyah. Rasulullah nggak bisa memberikan tazkiyatun nufus, nggak bisa mengajari. Dan juga Rasulullah tidak bisa mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan hikmah, hadis. Kalau udah belum apa-apa, udah ketahuan, dihalang-halangi kaum kafir Quraisy, Rasulullah nggak akan punya kesempatan untuk menemui para sahabat, selalu dihalangi oleh orang kafir. Makanya sembunyi-sembunyi. Warubama yufdi dzalika ila musadamatil fariqain, dan bisa jadi itu membawa akibat kepada tasodam, benturan, clash ya, benturan dua kelompok, jadi ribut, tawuran dan seterusnya. Sibuk energi untuk tawuran, untuk berantem, untuk benturan. Bal waqa'a dzalika fi'lan fi sanatil rabi'ah minan nubuwah, dan itu pernah terjadi, benar-benar pernah terjadi pada tahun keempat dari kenabian. Wa dzalika anna ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanu yajtami'una fi syam, dan pada waktu itu para sahabat Rasul itu berkumpul di lembah-lembah. Fayasiluna fiha sirran, yusalluna fiha sirran, dan mereka betul-betul salat dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Warahum nafar min kufari Quraisy, kemudian beberapa orang kafir Quraisy mempergoi mereka, menjumpai mereka, wasabuhum wa qataluhum, sehingga orang-orang kafir Quraisy mencaci-caci dan memerangi mereka, sudah secara fisik sudah. Fadaraba Sa'ad bin Abi Waqqas rajulan fasala damuhum, kemudian pernah Sa'ad bin Abi Waqqas ini memukul salah seorang laki-laki dari orang kafir sampai berdarah. Para sahabat ini kalau sudah kepepet ya juga moro tangan juga, dikeplak kok tambah ngelunjak ya. Ya sudah, kasih pelajaran. Pernah itu sahabat, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau ini ya memang pendekarnya para sahabat ya, orangnya besar, panglima juga ya, Sa'ad bin Abi Waqqas ini pernah. Bukan. Sa'ad bin Abi Waqqas orang Muhajirin, orang Madinah. Kalau Sa'ad bin Mu'az ini orang Madinah, Sa'ad bin Ubadah itu orang Madinah.
Tapi kalau Sa'ad bin Waqqas ini asli orang Mekah. Mukul orang kafir Quraisy sampai berdarah. Fara'ahum nafarun min kufari Quraisy, mana tadi itu? Wa kana awalu damin ahraqa fil Islam, uhriqa fil Islam. Ini merupakan darah pertama yang mengalir ya dalam Islam. Jadi korban pertama sebenarnya orang kafir Quraisy. Ya itu aja. Setelah itu Rasulullah melarang mereka untuk berlebih-lebihan. Sudah, tetap tahan diri saja. Menahan diri. Resikonya kalau benturan terlalu keras dan kekuatan kaum musyrikin menyatu, itu malah nggak lagi ada kesempatan untuk berdakwah. Bukannya para sahabat nggak berani, berani. Bahkan ketika setelah hijrah pun Rasulullah ketika diadu oleh siapa? Hamzah, ya Rasulullah, ayo kita perang, kita perang. Belum ada perintah, belum ada perintah. Sampai tahun kedua hijrah baru ada perintah perang Badar. Sejak saat itu belum ada perintah untuk melawan balik, membela diri, belum ada perintah itu. Wa ma'lumun anna musadamata law ta'addadat wa talat la afdat ila tadmiril muslimina wa ibadatihim. Dan sudah diketahui bersama, seandainya benturan-benturan itu seandainya ta'addadat berulang-ulang terjadi dan terus-menerus terjadi, la afdat ila tadmiril muslimin, itu akan justru malah membuat tadmir, membuat kacaunya, membuat hancurnya kaum muslimin, ibadatihim, dan kelestarian mereka. Jadi malah bukan keputusan bijak. Wa kana minal hikmati al-ikhwa. Di antara hikmahnya adalah yaitu ikhtifa, bersembunyi, menyembunyikan diri. Ini dipakai oleh orang Syiah ya. Jadi menyembunyikan keislaman. Takiyah. Meskipun sudah gak relevan lagi. Ingat waktu itu kaum muslimin jumlahnya sedikit. Kalau benturan terus pasti habis nanti. Gak strategis. Nah, waktu itu relevan dengan takiyah, menyembunyikan keislaman. Tapi sekarang kaum muslimin sudah 1,7 miliar. Kalaupun ya binasa 1.000 orang masih banyak. Bukan cuma jutaan, miliaran jumlah orang Islam. Mati 1 tubuh 1.000. Sehingga ada mengatakan ini sudah nggak relevan lagi, kita itu takiyah. Harus terang-terangan. Menyembuhkan Islam malah bentuk munafik hari ini. Menyembunyikan keislaman malah bentuk kemunafikan. Wallahu a'lam bishawab ya. Wa kana amatul sahabah yufuna islamahum wa ibadatihim wa da'watahum wa ijtima'ahum. Umumnya para sahabat itu menyembunyikan keislaman mereka dan peribadatan mereka, cara ibadah mereka disembunyikan, dan dakwah mereka dan kumpul-kumpulnya mereka jadi sembunyi. Amma Rasulullah, adapun Rasulullah, wa kana yajharu bi da'wati wal ibadati baina dhahranil musyrikin. Adapun Rasulullah tetap menampakkan dakwah dan tetap menampakkan ibadah, terang-terangan beliau ini. Baina dhahranil musyrikin, di depan mata kaum musyrikin. Rasulullah sholat di depan Ka'bah, terang-terangan sudah. Dan sebagian kecil dari sahabat berani menampakkan diri. Ya, seperti Umar itu berani menampakkan diri. Tapi sisanya itu sembunyi-sembunyi. Wala yusrifhu an dzalika syai'un. Ya. Dan tidak memalingkan dia dari itu sedikit pun. Jadi Rasulullah tidak bergeming sedikit pun dari penampakan kaum musyrikin. Tidak peduli. Walakin kana yajtami'u ma'al muslimin sirran. Adapun ya, tetapi beliau saat bertemu dengan para kaum muslimin, beliau sembunyi-sembunyi. Nadran li salihihim wa salihil Islam. Memandang kemaslahatan mereka dan kemaslahatan Islam. Demi masa depan kaum muslimin dan masa depan Islam perlu sembunyi-sembunyi. Wa kanat Darul Arqam, Ibnu Abil Arqam Al-Makhzumi ala Sofa.
Rumah dari Al-Arqam bin Abil Arqam itu di atas sofa. Jadi Al-Arqam ini dari Bani Makhzum. Ini cukup berani ini, anak muda ini cukup berani. Dia dari bani yang terkuat ya, musuh Islam, Bani Makhzum, baninya Abu Jahal, baninya Khalid bin Walid, waktu itu masih non muslim ya, nonis. Masuk baninya Al-Walid ibn Mughirah, ya, gembong kepala suku Bani Makhzum. Tapi ada salah satu dari keturunan mereka, anggota suku mereka yaitu Al-Arqam bin Abil Arqam yang berani memfasilitasi dakwah Rasulullah dengan menggunakan rumahnya. Ini sebuah kenekatan luar biasa. Kalau ketahuan Abu Jahal bisa diobrak-abrik itu rumah itu. Obrak-abrik. Wa kana bima'zilin an a'yunid tughat wal majalisihim. Posisi daripada rumah Al-Arqam ini terpencil ya. Terpencil jauh dari pandangan mata para durjana, tuhat, ya, yaitu orang-orang kafir Quraisy, gembong Quraisy, dan majelis mereka. Jadi jauh dari majelis mereka. Majelis mereka itu di Darun Nadwah ya. Darun Nadwah. Makana anitakhadha markazan dakwatihi. Dan itu Rasulullah jadikan sebagai pusat dakwah Rasulullah. Walijtimaihi bil muslimina fi sanatil khamisah minan nubuwah, dan tempat untuk bertemunya dengan para sahabat kaum muslimin pada tahun ke-5 dari kenabian. Seperti itu. Jadi pentingnya dari markas dakwah, pentingnya tempat untuk kumpul dan membina umat ya. Memang melakukan pembinaan perlu tempat yang sembuh, tempat yang aman dari ya, gangguan orang dan biar fokus ya. Gak bisa kita ini kajian serius di tengah-tengah tempat ramai, hiruk pikuk, gangguan orang kanan kiri, gak mungkin. Perlu fokus dan perlu ketenangan. Ya, nggak mungkin lah. Makanya para wali punya padepokan itu biar menjauhkan dari keramaian Majapahit, mencil di Ampel Denta misalkan Sunan Ampel ini. Jauh dari hiruk pikuk pemerintahan Majapahit. Butuh ketenangan, mencari ilmu dan fokus itu butuh ketenangan, nggak bisa sambil ya nyambi-nyambi, nggak bisa. Harus memencilkan diri, itu fitrah mencari ilmu agar fokus itu memencilkan diri. Karena butuh fokus, butuh merangkai berapa pendapat, butuh menyimpulkan, butuh ketenangan. Fitrahnya begitu. Baik, kita masuk sedikit di al-hijratu al-ula ilal habasah. Hijrah yang pertama ke negeri Habasah. Hijrah yang pertama bukan ke Madinah ya, ke Habasah, ke Ethiopia. Kanat bidayatul ijtihadat fil awasitil wa awakhir sanati rabi'ah minan nubuwah. Awal mula dari kekerasan-kekerasan pada pertengahan dan akhir dari tahun keempat kenabian. Badat dhaifatan. Awalnya itu lemah ya. Awalnya gencatan dan himpitan kekerasan kaum musyrikin itu lemah, nggak terlalu kuat. Summa lam tazal yauman fayauman, namun hari demi hari terus-terusan, fasyahron fasyahron, bulan ke bulan, hatta istaddat, sampai mulai kuat, mulai agak keras, mulai agak serem ya. Gencatan dan juga tekanan orang kafir Quraisy. Tafaqamat, semakin membesar, semakin parah, fi awasitis sanatil khamisah, pada pertengahan tahun ke-5 dari kenabian. Hatta naba bihimul maqamu fil Makkah, sampai tidak ada lagi tempat kaum muslimin beraktivitas di kota Mekah. Ketemu dikit diajar, diancamin, ditangkepin ya. Fa'au azathum ayufakiru fi khailatin tunjihim min adzabin alim. Sampai kemudian ini membawa inspirasi bagi kaum muslimin untuk memikirkan tentang strategi ya, menghindari, menyelamatkan mereka dari siksaan yang pedih. Orang disisa terus, ditangkepin, dipukulin ya, siapa yang betah ya? Wa fi hadhil sa'ah al-donkah al-khalikah nazalat suratul kahfi.
pada saat yang sempit seperti ini, tertekan seperti ini, turunlah surat Al-Kahfi. Al-Kahfi turun di Mekah, Makkiyah. Rududan alal as'ilatin adla bihal musyrikuna ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai jawaban dari persoalan-persoalan yang muncul karena himpitan orang musyrikun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakinna istamalat ala satil qisas. Namun dalam Al-Kahfi itu ada 3 kisah. Fi isaratun, di dalamnya ada tanda-tanda, ada petunjuk-petunjuk balighah yang sangat telak minallah ta'ala, dari Allah ta'ala, ila ibadil muslim mu'minin, kepada hamba-hambanya kaum mukminin. Jadi 3 kisah ini luar biasa dalam surat Al-Kahfi ya, kisah menarik. Fakisatu ashabul kahfi tursidu ila hijrati min markazil kufri wal adwan. Adapun kisah ashabul kahfi itu memberikan isyarat, memberikan petunjuk pada Nabi tentang hijrah min markazil kufr, dari pusat-pusat kekafiran wal udwan dan permusuhan, hina makhafatil fitnati 'ala din, karena takut fitnah terhadap agama ini, menyelamatkan agama dari fitnah. Kisahnya begitu ya. Mutawakkilan 'ala Allah, dalam rangka bentuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ya'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'u ilal kahfi yansur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Nah, ketika kalian menguncilkan diri ya, dari mereka dan dari apa-apa yang mereka sembah kecuali Allah, fa'ufu ila kahfi, maka selamatkan diri kalian ke sebuah gua. Ya. Yang surlakum rabbukum min rahmati, Allah akan tebarkan pada kalian rahmatnya. Wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa, Allah akan siapkan pada kalian, pada urusan kalian ini, sesuatu yang lebih berguna. Jadi ini isyarat bahwa Rasulullah disuruh untuk menyelamatkan diri secara fisik, menjauhkan dari pusat-pusat kerusakan. Wa qisatul Khidr, dan kisahnya Khidir. Ada mengatakan ini seorang nabi, ada mengatakan dia orang soleh. Tufidu anna durufa la tajri wala tantaj hasbad dhahir daiman. Ini memberikan hikmah, manfaat bahwasanya ad-duruf, keadaan ya, yang nampak, la tajri, tidaklah berlaku, wala tantaj ya, dan tidak menghasilkan sesuatu, hasbad dhahir daiman, dalam keadaan yang nampak selamanya. Jadi yang nampak itu bukan selalu hakikatnya, hakiki, sesuatu hakiki. Bal rubama yakunu amr alal aks kamil. Bahkan bisa jadi ya, itu kebalikannya ya, secara sempurna, kebalikannya secara sempurna. Binisbatin ila dhahir, jika dikaitkan dengan yang dhahir. Ini. Fafiya isyaratun latifah, ini adalah isyarat yang lembut, kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa ya, ila anal kharba al-qaimah, bahwasanya peperangan yang senantiasa terjadi di dalam muslimina, yang melawan kaum muslimin ini, peperangan apa namanya itu, permusuhan oleh orang Quraisy pada orang muslim, saya naakisu tamaman, akan berbalik nanti secara sempurna. Saya saudaru haula'i tughat al-musyrikun, maka akan terbalaslah orang-orang durjana, orang musyrikun itu, illam yu'minu, jika mereka tidak beriman, amama haula'il du'afa, di depan orang-orang lemah ini, al-madkhurina, yang terusir ini, minal muslimin, dari orang muslimin. Jadi pesan utama dari kisah Nabi Musa dan Nabi dan Khidir ini adalah yang nampak itu bukan hakikatnya, nanti akan berbalik. Yang buat tercengang Nabi Musa itu kan. Wa kisatu Dzulqarnain, dan kisah Dzulqarnain tufidu anal ardu lillah. Di sini memberikan faidah bahwasanya bumi itu milik Allah. Yurisuha min ibadihi mayasya, yang Allah akan wariskan pada hamba-hambanya yang Dia kehendaki. Wa anal falaha inama huwa fi sabilil iman dunal kufur. Sesungguhnya kemenangan itu disebabkan karena jalan iman. Kemenangan itu selalu diperoleh dari jalan iman, bukan kafiran. Bukan kafiran.
Wa anallaha la yazalu yab'asu min ibadihi, dan Allah akan senantiasa membangkitkan dari hamba-hambanya baina wanatil wal ukhra man yakumu bi ijail du'afai, seseorang akan bisa menyelamatkan orang-orang lemah ya pada saat itu, min Ya'juj dzalikal Yaman min wa Ma'juj. Jadi Ya'juj dan Ma'juj ini dua suku yang apa ya? Beringas ya, yang ganas pada masa itu, diselamatkan oleh orang-orang waktu itu, kaum itu diselamatkan oleh Zulkarnain. Wa anal haqqu bi irsil ardi inama hum ibadullah sholihin. Sesungguhnya yang lebih berhak untuk mewarisi bumi adalah mereka hamba-hamba Allah yang soleh. Jadi begitu. Memang saatnya terkuyo-kuyo, saatnya Allah akan membangkitkan orang untuk menyelamatkan orang-orang yang teraniaya tadi itu dan berakhir berkemenangan. Suma nazalat suratul Zumar. Kemudian Allah turunkan surat Zumar. Tusiru ilal hijrah, yang mengisyaratkan tentang hijrah. Tu'linu anal ardullahi laisat bidayyiqah. Di sana mengisyaratkan bahwasanya Allah memberitahukan bahwasanya bumi Allah itu tidaklah sempit. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia, Allah kasih surga. Hasanah di sini bermakna al-jannah. Wa ardullahi wasiyah, dan bumi Allah itu luas. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan terpenuhi pahalanya dengan tanpa hisab, tanpa ada batasan. Balasan orang-orang sabar itu pahala yang tanpa batas. Dijelaskan para ulama bahwasanya satu-satunya kata-kata Allah balasan tanpa batas itu bagi orang-orang yang sabar. Yang terakhir ya. Bahkan Rasulullah SAW qad alima anna ashama an-najasi malikul khabasah malikun adilun. Rasulullah tahu bahwasanya ashama itu nama asli dari raja Habasah. An-Najasi adalah raja Habasah, raja yang adil, La yudlamu indahu ahadun, tidak ada seorang pun di situ yang didolimi. Fa amara muslimina ayuhajiru il Habasah firaran bidinihim minal fitan. Maka Rasulullah memerintahkan kaum muslimin untuk hijrah ke Habasah dalam rangka melarikan diri, membawa agama mereka menjauh dari fitnah agama. Para ustaz sekalian, baik, semangat hijrah merupakan semangat para pendahulu kita. Jazakallah, kita akhiri dengan alhamdulillah kafar majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.